Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kakak semua. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengolah gambar berbasis bitmap pada bab 1 ya kak ya. Nah, nanti di materi kita ini yang kita gunakan adalah media program Adobe Photoshop. Nah, tampilannya untuk di toolnya yang dulu pernah menggunakan Corel Draw mungkin tidak akan jauh-jauh berbeda, tetapi yang belum pernah Pak Sony akan memperlihatkan tampilannya begini. Ini diperbesar ya kakak. Kalau tampilan yang sebenarnya kakak bisa lihat di samping ini. Nah, tampilannya nanti agak sedikit berbeda tergantung seri Photoshop yang kakak gunakan, nama-namanya ya kakak. Nah, sekarang kita akan langsung praktek untuk mengetahui fungsi dari tool yang akan kita gunakan. Pak Sony akan membuat lembar kerja baru dengan file new. Kita buat ukurannya, ini lebarnya, ini tingginya, dan ini kerapatan gambarnya atau resolusinya. Resolusi standar pakainya 300. Kalau misalnya nanti lebih kecil dia lebih pecah, tapi kalau lebih besar dia lebih detail, tetapi filenya semakin berat. Betul. Nah, sementara kita menggunakan RGB kak. Kita menggunakan RGB dulu. Nanti kalau ada materi yang setelahnya atau menggunakan materi yang lain, kita menggunakan color mode yang agak berbeda. Nanti Pak Sony akan mengenalkan lebih jauh lagi. Kita menggunakan RGB terlebih dahulu. Background ini bisa transparan, bisa white, bisa berwarna, kita selera. Pak Sony pilih transparan, kita oke. Dari frame kita tarik dulu biar kita lebih leluasa untuk menggerakkannya. Nah, ini bisa memperkecilnya dengan apa? Dengan Ctrl Min di keyboard kakak, atau bisa menggunakan zoom yang ada di sini. Shortcutnya kalau yang ada di keyboard pakainya Ctrl Min, kalau yang ada di sini menggunakan zoom. Nanti pilihannya ada plus, ada min. Ini plus, ini min, jadi bisa memperkecil dari sini. Oke, sekarang kita akan memasukkan gambar terlebih dahulu. Kita menggunakan background dulu. Nanti kakak mempersiapkan 2 gambar dengan dialokasikan sebagai background, yang kedua dialokasikan sebagai gambar objek. Jadi kakak nanti bisa menggunakan itu sebagai praktek untuk dicobakan mempraktekkan project kita. Kita tarik keluar seperti ini. Nah, jangan lupa kalau kita menggunakan tool ini selalu pindah kursornya ke atas. Kita pindahnya ke move tool dulu agar nanti pergerakan gambar itu lebih leluasa. Kalau kita tidak merubah atau tidak menggeser ke move tool, dia akan nanti berefek dengan tool yang ada di sini. Jadi kita selalu pindah ke sini ya. Kita geser masuk ke dalam. Nah, kita geser ke sini dulu, lalu kita perbesar dengan edit, transform, scale. Nah, perbesarannya sekarang kita menggunakan shift yang ada di keyboard kalian, tarik ke bawah sampai kira-kira yang diinginkan sudah cukup, enter. Nah, kalau sudah, kita akan memasukkan foto yang kedua. Ini kita close saja biar tidak terlalu banyak tampilannya. Kita masukkan foto kita. Silahkan kakak nanti foto kakak masing-masing atau foto adiknya, terserah. Yang penting ada foto yang kira-kira nanti bentuknya kurang lebih background dengan fotonya agak berbeda atau agak sedikit kontras. Misalnya seperti contoh punya Pak Sony ini, backgroundnya dengan warna fotonya agak sedikit berbeda. Nanti akan kita pindahkan ke dalam dengan cara kita akan mengambil objek orangnya saja atau anaknya saja. Nah, kita pertama kali menggunakan tool magic wand. Kita klik di sini. Kita klik lagi yang kira-kira belum terseleksi seperti ini. Nah, ini yang masih belum terseleksi akan kelihatan. Nah, sudah bawahnya sekarang. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba
kita lihat dari dekat dulu, kita kontrol plus, kontrol plus, atau boleh dengan menzoom. Terus kita menggunakan tangan ini untuk menggeser. Tool tangan atau namanya kalau di sini hand tool itu bisa dengan menggunakan spasi pada keyboard kakak. Jadi Pak Sony misalnya ini menggunakan move tool, terus Pak Sony menekan tombol spasi pada keyboard kakak. Nah, ini sudah berubah, kita geser. Kalau kita lepas, ini juga lepas toolnya. Jadi ini lebih simple ketika kita menggunakan hand tool dengan menekan tombol spasi pada keyboard. Oke, sekarang kita akan pindahkan. Setelah kita magic wand seperti ini, kita menggunakan margin, ini marquee. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita feather itu untuk membuat blur hasil dari magic wand. Kita oke, seperti ini sudah. Nah, setelah itu baru kita akan perlihatkan lebih jauh sedikit biar tahu yang diseleksi yang mana. Nah, sekarang dari tampilan ini yang kita seleksi, yang kita ambil adalah backgroundnya, padahal yang kita inginkan adalah anaknya. Nah, sekarang kita merubah seleksinya dari yang backgroundnya menjadi anaknya. Sekarang kita klik kanan, kita select in first, ini klik. Nah, ini sekarang kita berubah yang menyeleksi anaknya. Nah, setelah itu kita pindah lagi, ini selalu pindah ke sini kakak. Nah, kita geser, kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah masuk, kita bisa mengukur area besarnya gambar secukup kakak, kira-kira seberapa besarnya. Perbesarnya pakai kontrol T bisa, dengan menggunakan edit, transform, scale juga bisa. Jadi kalau misalnya kakak pengen cepat menggunakan CTRL T, tetapi CTRL dulu baru T ya. Kita perkecil. Nah, memperkecilnya agar tidak berubah ukuran proporsionalnya, tidak menjadi panjang atau lebarnya, kakak menggunakan tombol shift di keyboard kakak, lalu tarik diperkecil. Ini sama ya, misalnya kecil atau besar sama, tapi menggunakannya shift agar ukurannya proporsional. Kita geser ke atas sedikit, kita enter. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang kita periksa dari dekat. Kita menggunakan zoom, kita lihat apakah ada yang, nah ini enggak. Magic Wand mempunyai kelemahan kalau warna backgroundnya masih hampir-hampir mirip dengan gambar objeknya, dia akan masuk ke dalam seperti ini. Nah, caranya bagaimana untuk memperbaiki wajahnya? Oke, kita menggunakan pen tool. Ini ya, kita klik, kita bikin kira-kira seberapa yang terpotong tadi. Oke, sampai pada titik terakhir menunjukkan 0. Klik seperti ini, sudah tertutup. Baru klik kanan, make selection, feathernya kita bikin blurnya 1 saja cukup. Lalu kita menggunakan apa? Kita perbesar dulu kak. Kita gunakan stem ini ya. Nah, caranya tekan tombol ALT untuk mengcopy warnanya. Misal di sini ya, klik, kita geser di sini. Nah, ALT ini gunanya untuk mengcopy warna yang kita inginkan. Kalau misalnya warna yang di sampingnya ini yang kita inginkan ini, berarti yang tercopy warna ini. Tetapi kalau dia titik plus ini, dia akan mengikuti dari bentuknya. Kalau kita bergeser begini, ya nanti akan tercopy begini. Ya, kita ulangi lagi. Berarti dia mengcopy sesuai dari arah plus yang ada di sini nanti. Ada muncul di sampingnya bulatan, ada tanda plus. Nah, kita copy, klik sini, sedikit demi sedikit saja kakak, agar tidak terlalu mengulang-ulang nanti warnanya. Satu-satu saja, sedikit demi sedikit. Nah, kalau misalnya dikira atau dirasa sudah cukup, kita bisa lihat dari jauh hasilnya. Nah, seperti ini. Ini sama seperti kalau nanti kita memperbaiki noda-noda dalam wajah. Oke, untuk menghilangkan seleksinya kita menggunakan CTRL D. Oke, CTRL D.
D. Nah sekarang kita perlihat lebih dekat. Nah misalnya sekarang ada noda ini, misalnya bukan noda, kalau ini ada rambut kita hilangkan, kita menggunakan stem juga bisa, pakainya ALT tadi, klik lalu geser. Nah ini bisa untuk menghilangkan bentuk atau warna yang mengganggu menurut kita, dan kita bersihkan sesuai dengan keinginan kita. Nah ini kita sudah mempunyai gambar dan backgroundnya. Nah sekarang kita akan memunculkan atau menambahkan teks ini. Kita klik nanti di sini, kita tunggu. Oke, kita lanjut. Setelah kita menekan tombol T, ini akan muncul di sini Kak. Nah tanda ini sudah muncul berubah begini, tinggal kita menekan klik di sini, lalu tulis nama kakak ya, tulis nama kakak. Misalnya Pak Sony menulis ini, lalu pindah ke move tool, lalu diperbesar dengan CTRL T seperti ini, lalu shift di keyboard tarik kira-kira besarnya seberapa, lalu di enter, baru bisa digeser. Nah kalau sudah, nanti kakak menuliskannya nama, terus yang kedua apa, enter, nomor absennya berapa, misalnya nomor absen 01. Nah setelah itu kita pindah ke move tool, lalu geser ke atas begini, kira-kira terlihat. Nah sekarang kita membuat shadow, kita menggunakannya di sini, dari mulai layer style, drop shadow. Nah drop shadow ini untuk mengetahui dia bayangannya, bisa kakak menggeser sedikit. Nah seperti ini. Jadi untuk mengetahui apakah shadownya sudah ada atau belum, ini bisa dilihat dari menggeser. Nah setelah itu ini size, ini untuk blurnya. Kalau distance itu berarti jarak apa namanya, bayangan. Oke, secukupnya saja, kita juga secukupnya saja. Ini juga sama opacity. Ini kalau misalnya pengen agak terlalu samar-samar, bisa kita kurangi opacity. Tapi kalau misalnya pengen agak terlihat seperti ini, kita oke. Nah sudah jadi satu objek gambar yang kita buat. Nah sekarang kita save file, save as, ya. Nah kalau sudah membuat apa namanya folder BTIK, cukup dimasukkan satu folder. Kita formatnya kita menggunakan TIFF ya, kita menggunakan TIFF, lalu kasih nama misalnya Sony 1, save. Tampilannya begini. Oke, tidak usah berubah, langsung oke lagi. Tunggu sampai persentasenya full. Nah tandanya apa? Ini kalau sudah berganti nama berarti kita sudah sukses untuk proses penyimpanan. Tahap pertama kita praktek ini dulu, silahkan dicoba di rumah. Lalu kirimkan bentuk JPG-nya dengan cara klik file, save as, pilih JPG yang ini Kak. Nah ini sudah tercopy, nanti namanya tetap ini aja, kita save. Lalu ini boleh 12 kualitinya atau boleh diperkecil, tapi Pak Sony menyarankan 12 saja, lalu di oke. Nah kalau sudah, ini boleh difoto seperti ini, ataukah kakak sudah mempunyai satu file, yang satu sudah berupa JPG. Nah ini bedanya apa, kita lihat di sini Kak. Ini file bitmap juga sama JPG, ini kita perkecil. Nah bedanya tampilan JPG tidak ada layernya, kalau TIFF ini ada layernya. Oke, sampai di sini silahkan dicoba di rumah.
Tetap semangat. Akhirnya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.